Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Arfiani dari jurusan Pendidikan Fisika angkatan 2019. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi vektor. Vektor, besaran vektor dan skalar. Besaran vektor adalah besaran yang mempunyai besar dan arah. Contohnya kecepatan, percepatan, gaya. Sedangkan besaran skalar adalah besaran yang cukup dinyatakan oleh besarnya saja, tanpa ada arahnya. Contohnya waktu, volume, suhu, energi. Notasi vektor bisa ditulis dengan huruf tebal, tanda panah, dan huruf miring. Nilai arah resultan dua buah vektor yang membentuk sudut alfa. Yang pertama, alfa tidak sama dengan 90 derajat. Gambarnya seperti ini. Dan rumus resultan vektornya adalah R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos alfa. Yang kedua, alfa sama dengan 90 derajat. Gambarnya seperti ini. Karena cos 90 derajat sama dengan 0, maka rumus resultan vektornya adalah R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Operasi matematik vektor atau cara menghitung besarnya suatu vektor. Yang pertama, penjumlahan dan pengurangan vektor. Jika dua buah vektor, misalnya vektor A dan vektor B, dijumlahkan, maka akan menghasilkan vektor baru, yaitu vektor C. Ada 3 metode penjumlahan dan pengurangan vektor. Yang pertama, metode jajar genjang. Metode jajar genjang dilakukan untuk penjumlahan dan pengurangan dua buah vektor dengan menempatkan pangkal vektor B pada kepala vektor A, kemudian menghubungkan pangkal vektor A dengan kepala vektor B. Pengurangan vektor B dengan vektor A adalah sama dengan menambahkan vektor A dengan vektor min B, yang merupakan suatu vektor yang besarnya sama dengan A, namun arahnya berlawanan. Yang kedua, metode segitiga. Metode segitiga ini dilakukan dengan menghubungkan dua buah vektor yang nantinya akan menghasilkan vektor baru, seperti tanda panah yang berwarna hitam ini, yang merupakan hasil dari penjumlahan vektor A dan vektor B. Yang ketiga, metode poligon atau segi banyak. Metode ini dilakukan dengan menghubungkan pangkal dan kepala vektor secara berurutan. Contohnya, vektor A dihubungkan ke pangkal vektor B, lalu sampai ke vektor D. Operasi matematik vektor yang kedua, yaitu perkalian vektor. Perkalian vektor terbagi menjadi dua, yaitu perkalian skalar dengan vektor dan perkalian vektor dengan vektor. Perkalian skalar dengan vektor, rumusnya C sama dengan K kali A, dengan K sama dengan skalar dan A sama dengan vektor. Vektor C merupakan hasil perkalian antara skalar K dengan vektor A. Dengan catatan, jika K-nya positif, maka arah vektor C searah dengan arah vektor A. Dan jika nilai K-nya negatif, maka arah vektor C berlawanan dengan vektor A. Sebagai contoh, ada K sama dengan 3 dan A. Ditanyakan vektor C. Vektor C merupakan perkalian antara skalar dengan vektor. C sama dengan skalar kali vektor. 3 dikali A sama dengan 3A. Karena nilai K positif, maka vektor C searah dengan vektor A. Yang kedua, perkalian vektor dengan vektor. Perkalian vektor dengan vektor terbagi lagi menjadi dua, yaitu perkalian titik atau dot product dan perkalian silang atau cross product. Perkalian titik atau dot product, rumusnya A dot B sama dengan C sama dengan skalar. Perkalian titik antara A dan B maka akan menghasilkan skalar. Sifat-sifat dari perkalian titik. Yang pertama, komutatif, yaitu jika A dot B sama
dengan B dot A. Yang kedua distributif, yaitu A dot dalam kurung B plus C sama dengan A dot B ditambah A dot C. Yang kedua dari perkalian vektor dengan vektor, yaitu perkalian silang atau cross product. Perkalian silang vektor A dan vektor B atau A cross B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kali sin theta. Besar atau nilainya adalah vektor, berbeda dengan perkalian titik. Maka untuk menentukan arah ini, kita bisa menggunakan aturan tangan kanan. Perhatikan vektor A dan vektor B ini. Maka ketika kita menutup telapak tangan dan A diputar ke B, dan jempol kita akan mengarah ke atas, dan itu hasilnya, vektor C. Vektor C adalah hasil dari A cross B. Yang selanjutnya adalah vektor satuan. Vektor satuan adalah vektor yang ternormalisasi atau vektor yang besarnya satu satuan. Artinya vektor yang panjangnya hanya bernilai 1. Umumnya ditulis dengan menggunakan topi di atas huruf vektornya. Dalam koordinat kartesian atau koordinat tegak, arah sumbu X sama dengan vektor satuan Y, arah sumbu Y sama dengan vektor satuan Z, dan arah sumbu Z sama dengan vektor satuan K. Sehingga dapat ditulis vektor A sama dengan AX vektor satuan I plus AY vektor satuan J plus AZ vektor satuan K. Sifat-sifat perkalian titik pada vektor satuan. Jika I dot I atau J dot J dan K dot K, maka hasilnya sama dengan 1. Dan jika I dot J atau J dot K dan K dot I, maka hasilnya akan sama dengan 0. Yang kedua, sifat perkalian silang pada vektor satuan. Jika I cross I atau J cross J dan K cross K, maka akan sama dengan 0. Jika I cross J, maka akan sama dengan K, dan jika C cross K, maka akan sama dengan I, dan jika K cross I, maka akan sama dengan J. Di sini terjadi perputaran antara I, J, dan K. Di sini kita lihat huruf I mengarah ke J dan J mengarah ke K, serta K mengarah ke I. Ini saling berputar. Contoh soal yang pertama yaitu diberikan dua buah vektor dengan gaya yang sama. Besarnya masing-masing vektor adalah 10 Newton, seperti gambar di bawah ini. Jika sudut yang terbentuk antara kedua vektor adalah 60 derajat, tentukan besar resultan kedua vektor. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal. Misalkan ada vektor A 2i ditambah dengan 3j, vektor B 4i, artinya 4 satuan dalam arah sumbu X, ya. Bagaimana mencari vektor C yang adalah B, vektor B di-cross dengan vektor A? Nah, perhatikan vektor B vektor B di-cross dengan vektor A, berarti 4i di-cross dengan 2i tambah 3j. Nah, ini di-cross masing-masing berlaku distributif, ya. Berarti 4i di-cross dengan 2i, 4i plus ya, 4i di-cross dengan 3j. Nah, perhatikan i cross i tadi apa? Itu hasil 0 ya. Lalu 4i cross j itu 4 kali 3, 12, nih angkanya pindah ke depan. I cross j itu hasil adalah k.